Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan telah membentuk organisasi bersama bernama BRICS sebagai tandingan kelompok G7 bentukan Amerika. Dan informasi kali ini adalah informasi yang spesial. Pasalnya, negara tercinta kita mendapatkan perlakuan khusus dari organisasi ini. Perlakuan khusus seperti apa? Cus, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita gas infonya bareng-bareng guys. Tujuan utama BRICS adalah untuk menciptakan lingkungan internasional yang lebih adil dan setara, serta memperkuat posisi negara-negara anggotanya dalam dunia internasional. Dan poin yang paling penting, mereka juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada mata uang asing seperti dolar dengan mempertimbangkan pembentukan mata uang bersama. Hingga saat ini, BRICS terus memperluas anggotanya ke berbagai penjuru dunia seperti Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, bahkan akan menjadi anggota penuh mulai 1 Januari tahun depan atau tahun 2025. Lantas, bagaimana dengan negara kita? Indonesia sendiri telah diundang secara resmi untuk menjadi anggota BRICS oleh Rusia dan Cina. Indonesia diundang dalam KTT BRICS. Bahkan, sejak 2022, Presiden ke-7 kita telah ikut serta dalam KTT BRICS. Ini semua tak lepas dari sudut pandang mereka bahwa Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah dan salah satu ekonomi terkuat di dunia pada kurun waktu 5 tahun ke depan, alias 2030. Nah, dalam KTT BRICS 2024 kali ini, Indonesia resmi masuk ke dalam 13 negara yang diakui sebagai negara mitra baru BRICS. Ingat, masih negara mitra bukan anggota penuh. Tetapi jangan salah, meskipun hanya berstatus negara mitra, Indonesia telah mendapatkan perlakuan khusus dari BRICS. Konferensi tingkat tinggi BRICS 2024 di Kazan, Rusia telah meluncurkan uang kertas simbolis yang memicu arah baru keuangan global. Uang kertas tersebut menampilkan bendera Indonesia dan sekaligus negara-negara pendiri BRICS seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Uang kertas BRICS melambangkan ambisi kolektif negara-negara ini untuk mengeksplorasi alternatif selain dolar dalam transaksi lintas batas. Kenapa uang kertas ini penting? Jawabannya karena dolar seringkali digunakan sebagai alat politik oleh negara-negara barat. Misalnya, dalam situasi sanksi terhadap negara tertentu, seperti yang terjadi pada Rusia saat ini, dolar sering digunakan untuk membatasi akses ekonomi dan keuangan negara yang disangsikan. Selain itu, dolar sering digunakan dalam pengaruh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, di mana kebijakan dan pinjaman sering disesuaikan dengan kondisi yang menguntungkan bagi kepentingan-kepentingan barat, dan ini pernah secara langsung Indonesia rasakan. Nah, menariknya, seperti yang saya bilang, mata uang simbolik ini di belakangnya ada bendera Indonesia. Padahal, status negara kita saat ini, statusnya hanya menjadi negara mitra bagi BRICS. Nah, walaupun uang kertas ini secara resmi belum diluncurkan, namun ada spekulasi bahwa ini bisa disebut sebagai unit baru yang didukung oleh emas dan mata uang anggota BRICS. Artinya, nilai mata uang ini nantinya berdasarkan emas, atau kita kembali ke konsep yang sudah ada sejak zaman Nabi. Tidak seperti dolar yang sekarang, yang asal dicetak oleh Amerika. Nah, gimana? Menarik bukan? Saat ini, para pemimpin BRICS telah menugaskan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk mengeksplorasi langkah-langkah lebih lanjut dalam penggunaan mata uang lokal. Dan salah satu hasil dari KTT ini adalah rencana untuk mendirikan sistem penyelesaian lintas batas independen yang disebut dengan Bridge Clear, di mana sebuah sistem yang bertujuan untuk melengkapi mekanisme pasar yang sudah ada dan mendorong penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional. Selain itu, KTT BRICS ini juga melihat secara kolektif dan menolak mekanisme penyesuaian batas karbon di Eropa yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme dengan berkedok masalah lingkungan. Maksudnya di sini, seperti kasus Indonesia dan Eropa, di mana Uni Eropa menganggap produk sawit kita sebagai hasil deforestasi.
sehingga memberikan mereka alasan untuk melarang produk sawit dari Indonesia untuk masuk ke negara mereka. Padahal tindakan ini lebih kepada langkah proteksionisme demi menjaga industri minyak nabati mereka tetap eksis. Nah, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Jika melihat kasus ini, apakah Indonesia benar-benar diharapkan oleh negara BRICS untuk bergabung pada organisasi mereka? Mengingat, belum secara resmi saja sudah memberikan kode bahwa kamu adalah anggota penting bagi kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!